Shalom, selamat hari Minggu dan selamat ibadah kepada semua jemaat AKBP Makassar dan jemaat yang tahu mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan kesempatan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang berita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, hanya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, hanya Tuhan melimpahkan berkatnya kepada saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Allah, orang yang benar itu akan beroleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Sama-sama kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau yang memanggil kami ke dalam pengharapan yang dekat. Kebenarkanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan temukanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan. Karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 4 dan ayat 6.
Minggu 1 ayat 7-8. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman hanya Dia, melainkan itulah berita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Kita akan mendengarkan doa remaja.
kita bernyanyi dari Penjemaat nomor 37 ayat 1 sampai ayat 2. Pendosa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan mengaku segala dosa kami melakukan melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Ingatkanlah kami Roh Kudus, dan kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menembus engkau, aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Penjemaat nomor 422 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini
yang diambil dari Amos 7 ayat 1 sampai 6. Kita membaca secara bergantian. Inilah yang dilihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Ia membentuk kawanan belalang. Pada waktu rumput akan mulai tumbuh, yaitu rumput akan sesudah yang dipotong bagi raja. Maka menyesal Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah tanya, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dari orang kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan keluar untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan hanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan melakukan nota jemaat.
Salam. Warta jemaat kita minggu ini dengan topik Hiras Niroha maka tahun Asitonan. Berani menyuarakan kebenaran. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu ke-7 setelah Trinatis, artinya Ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik. Yang ketiga, Dewan Koinonia. Yang keempat, Dewan Marturia. Yang kelima, Dewan Diakonia. Yang keenam, kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 14 Juli 2024, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk membantu pembangunan Gereja Toraja Jemaat Mamuju Klasis Sulawesi Barat karena korban gempa bumi 15 Januari 2021 yang lalu yang berpusat di Majene. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ke-7 pelayanan, yang ke-8 pengumuman. A1, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa. Yang pertama, pada hari ini Minggu 14 Juli 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Por Perempuan Deborah. Ibadah masuk pukul 18 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu 21 Juli 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Por Alma Ebenezer. A2, Por wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 21 Juli 2024 yang akan datang, Por wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galatia. Yang ketiga, kunjungan gerejawi kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Pada hari ini Minggu 14 Juli 2024, kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Mamuju Klasis Sulawesi Barat mengadakan kunjungan gerejawi di HKBP Makassar. Kita bersama-sama beribadah di Gereja Bahasa Batak dengan mereka. Majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pelayanannya, perjalanan dan pelayanannya. 4. Sinode Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pada hari Selasa Kamis 16 sampai dengan 18 Juli 2024 bertempat di Tanah Toraja HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur akan melaksanakan Sinode Distrik. Amak Pendeta LJ Mamura MTH MM, Amak Pendeta M. Lubis MTH, Inang Diakonis Ebor Sedaga, dan beberapa perhalado serta luas turut mengikuti sinode tersebut selaku peserta dan panitia. Karena tuan rumah sinode tersebut dari HKBP Resort Sulawesi Selatan dan HKBP Resort Tabanan, kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuta. Yang kedua, Inang Nyonya Situapi Banjar Nahor JG Boru Madulang. Yang ketiga, Nona Baruyan Boru Pasaribu. Yang keempat, Amal Aha Manolo. Yang kelima, Inang Nyonya Widai Paho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya Situaka untuk CH Boru Pardede. Yang ketujuh,
Inang Nyonya E.J. Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ke-8 Inang Nyonya M.P. Siltonga F. Boru Samosir. Yang ke-9 Inang Nyonya Sintoa A.T. Simajuta SLN Boru Siahaan. Yang ke-10 Nyonya V. Silaban R. Boru Papahan. Yang 11 S. Sitorus. Yang ke-12 Inang Nyonya M. Utawara R. Boru Manurun. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya yang sakit. Dan C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 15 sampai dengan 21 Juli 2024. Ulang tahun kelahiran dari remaja dan dewasa ada 8 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Daftar laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di dalam warta kita yang kita terima. Jadwal kegiatan tanggal 16 sampai dengan 22 Juli dari 2024 dapat kita lihat di dalam warta kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 251 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Amen.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis dari kitab Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Saya akan membacakannya untuk kita. Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah katanya kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di awal nats ini dikatakan ketika Yesus sudah mulai terkenal, sudah mulai banyak orang yang mengenal Yesus karena pengajarannya, karena mujizat-mujizat Tuhan Yesus, orang mulai membicarakan tentang nama Yesus. Orang sudah mulai berbicara, itu Yesus itu siapa? Ada orang yang mengatakan Yesus itu adalah
satu daripada nabi-nabi, sama seperti nabi-nabi. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia. Dan ternyata berita tentang Yesus ini diketahui oleh Raja Herodes. Kemudian Raja Herodes ketika tahu tentang Yesus, dia menjadi ketakutan. Kenapa Herodes ketakutan? Karena dia menganggap, seperti yang kita baca di dalam nas ini, Herodes menjadi sangat ketakutan dengan Yesus karena dia menganggap bahwa Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dari kematian. Jadi Yohanes Pembaptis yang telah dia penggal kepalanya itu, dia anggap bahwa itulah Yohanes yang telah bangkit itu. Seperti itulah dia memahami tentang Yesus. Sehingga kalau kita melihat, ternyata Herodes ini memiliki trauma yang begitu dalam berkaitan dengan Yohanes Pembaptis. Kalau kita baca tadi di dalam nas kita ini, kenapa dia memiliki sebuah trauma yang besar tentang Yohanes Pembaptis? Karena memang kalau kita mengikuti cerita ini, di satu sisi Yohanes itu, maksud saya Herodes itu sangat kagum. Dia sangat kagum dengan Yohanes. Dan dia menganggap bahwa Yohanes itu adalah seorang yang benar. Yohanes itu adalah seorang yang suci. Jadi karena kebenaran dia, karena kesucian dia, maka Herodes selalu menyukai apa yang diajarkan oleh Yohanes. Dia sangat suka mendengarkan pengajaran-pengajaran Yohanes. Tetapi di sisi yang lain, dia terpaksa harus memenjarakan dan terpaksa harus memenggal kepala daripada Yohanes Pembaptis. Jadi itulah dua sisi yang bertentangan di dalam kehidupan daripada Herodes. Sehingga di satu sisi dia suka dengan Yohanes, tetapi di sisi yang lain dia harus memenggal kepala daripada Yohanes itu sendiri. Jadi ada perasaan trauma di dalam diri Herodes. Bagaimana untuk melihat itu, dan ketika dia melihat Yesus, dan dia menjadi sangat takut karena dia menganggap bahwa Yohanes yang dipenggal itu sudah bangkit lagi dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan topik minggu kita hari ini, dikatakan berani menyuarakan kebenaran. Berani menyuarakan kebenaran, kita akan belajar secara umum. Ada dua tokoh utama yang mau kita pelajari dari nas yang sama-sama kita baca di sini. Ada dua tokoh utama yang memiliki karakter yang berbanding terbalik satu dengan yang lain, dan sekaligus kedua tokoh inilah yang akan menghantarkan kita untuk merenungkan nas firman Tuhan buat kita pada minggu ini. Mari kita melihat yang pertama adalah tentang Herodes. Secara tepatnya nama dia adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah seorang penguasa yang menguasai daerah Galilea yang diangkat oleh pemerintah Roma. Seperti yang sudah kita baca dalam nas kita ini, dikatakan bahwa Herodes itu sangat senang dengan pengajaran Yohanes Pembaptis. Dia sangat suka dengan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan Herodes menganggap bahwa Yohanes ini adalah orang benar, dia ini adalah orang yang suci. Jadi dapat dikatakan bahwa Herodes ini menaruh hormat, dia segan kepada Yohanes Pembaptis. Dia hormat, kenapa? Karena dia melihat Yohanes ini adalah seorang yang sangat suci, seorang yang sangat benar. Tetapi kalau kita melihat di sisi lainnya, dikatakan di ayat 20, kalau kita membaca di ayat 20, dikatakan di situ hatinya selalu terombang-ambing. Ternyata Yohanes Pembaptis adalah seorang yang pelin-pelan, seorang yang terombang-ambing hatinya, tidak memiliki ketetapan hati. Yohanes ini adalah seorang yang tidak memiliki pendirian, tidak memiliki integritas, tidak memiliki prinsip di dalam hidupnya. Itu yang disampaikan kepada kita dari Herodes ini. Herodes itu tidak memiliki prinsip, dia orang yang pelin-pelan, tidak memiliki prinsip integritas di dalam hidup. Dia tahu apa yang benar, dia tahu apa yang baik, tetapi di dalam kenyataannya dia tidak dapat menyatakan
menyatakan kebenaran itu. Dia tidak dapat menyatakan mana yang baik itu, mana yang benar itu di dalam kehidupan nyatanya. Jadi dia hanya tahu di dalam hatinya saja. Dia tahu, oh itu benar, oh itu salah. Tetapi di dalam kenyataan dia tidak lakukan itu. Jadi cukup hanya dalam pikiran, di dalam hati saja. Itu yang kita lihat di dalam nas kita ini. Herodes itu tahu bahwa Yohanes itu adalah orang benar, orang suci. Tetapi kalau kita melihat kenyataannya, ternyata dia lebih tunduk kepada kejahatan daripada istrinya Herodias, sehingga terpaksa dia penjarakan Yohanes karena dia lebih tunduk kepada istrinya yang jahat itu daripada melakukan apa yang menurutnya benar. Itu sebabnya Yohanes dipenjara. Itu yang pertama. Kemudian Herodes juga tahu bahwa Yohanes itu orang benar, dia adalah orang yang suci. Tetapi kenyataannya, kalau kita melihat nas ini, karena dia lebih memilih menjaga kewibawaannya. Jadi Herodes ini lebih menjaga kewibawaannya sebagai seorang raja. Akhirnya apa? Dia memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis. Seperti yang kita baca dalam nas kita ini tadi, Herodes itu sudah terlanjur mengucapkan sumpahnya kepada anak perempuan daripada Herodias, istrinya tadi. Sudah sempat dia terlanjur mengatakan sumpahnya di depan tamu-tamunya ketika hari ulang tahunnya. Apa yang kau minta akan kuberikan. Akhirnya dia lebih memilih menjaga kewibawaannya di depan semua orang daripada harus melakukan apa yang benar. Terpaksa dia harus memenggal juga. Di sini kita melihat bagaimana Herodes ini menjadi peringatan bagi kita alamiah. Herodes ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi di dalam kenyataannya kita tidak berani untuk menyuarakannya. Kita tidak berani untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang jahat, tetapi pada akhirnya kita melakukan apa yang jahat. Tentu bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka bagaimana kita melihat dari nas kita ini di dalam kehidupan kita, amanah, bagaimana kita supaya selalu memiliki sebuah pendirian. Kita memiliki sebuah prinsip, kita memiliki integritas yang tidak tergoyahkan di dalam hidup kita ini. Bagaimana kita berjalan menjalani kehidupan kita, mengerjakan pekerjaan kita, kita tetap berada di dalam satu prinsip, kita memiliki dalam sebuah pendirian yang tidak tergoyahkan. Itu sebabnya kalau Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 5 ayat 37, Tuhan Yesus katakan, jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Jadi orang Kristen harus memiliki pendirian, memiliki integritas di dalam hidup. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana Herodes ini tidak memiliki pendirian di dalam hidup. Dia sangat mudah digoyahkan. Dia tidak memiliki integritas untuk melakukan apa yang menurutnya benar. Dia lebih takut kepada orang lain. Dia lebih takut kehilangan harga dirinya daripada melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka ini menjadi renungan bagi kita bersama, Nina. Apakah kita seperti Herodes ini? Kita tidak memiliki integritas, kita tidak memiliki prinsip di dalam hidup. Apakah kita seperti itu? Kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang baik, tetapi hanya untuk menjaga harga diri, hanya karena kita takut sehingga kita lebih memilih apa yang jahat. Contohnya misalnya, ya kita bikinlah dulu contoh sangat sederhana saja. Ada orang lain, atau ada teman kita, atau ada kelompok kita mengajak kita melakukan sesuatu yang jahat, melakukan sesuatu yang menurut kita itu adalah tidak baik. Tetapi karena pertimbangan kita takut nanti kalau kita tolak, nanti kita tidak ditemani. Nanti kalau kita tolak, nanti mereka jadi ejek kita, kau pengecut. Itu terjadi banyak di tengah-tengah, apalagi anak-anak remaja naposo. Karena memang dia tidak mau menolak
Dia tahu itu gak baik, dia tahu itu tidak benar, tetapi karena memang takut dia nanti tidak ditemani kawannya lagi, atau dia takut nanti dia diejek kawannya, akhirnya dia ikut-ikutan. Padahal dia tahu sebenarnya itu tidak baik, dia tahu itu tidak benar, tetapi karena memang ada tidak daripada ganti kawannya aku lagi, nanti aku daripada diejek kawanku, akhirnya ya dia ikut saja gitu. Maka orang seperti itu adalah orang yang tidak memiliki integritas. Dia segan menolak, ajakan kawan-kawannya, padahal dia tahu itu salah, padahal dia tahu itu tidak benar. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sangat kecil ini. Bagaimana kita memiliki integritas, memiliki prinsip di dalam hidup. Kalau memang itu salah, memang kita harus berani untuk menolak kalau memang itu tidak benar. Jadi jangan ada alasan-alasan apapun untuk menolak kalau memang itu adalah sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita adalah supaya menjadi umat yang kudus. Artinya umat yang kudus adalah umat yang berbeda. Tidak sama dengan dunia ini. Tuhan mengajak kita menjadi umatnya adalah supaya kita bisa mengalahkan kejahatan, bukan justru kita dikalahkan oleh kejahatan. Maka kita mau diajarkan dimanapun kita berada, bagaimana kita selalu menjadi cahaya di dalam kegelapan. Kita harus tetap memiliki prinsip, kita memegang teguh kebenaran di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, tetap pegang kebenaran. Kalau memang itu salah, ya jangan kerjakan. Kalau itu tidak baik, jangan lanjutkan. Jadi jangan ada jangan kita menjadi tanggung-tanggung, ragu-ragu. Kalau memang tidak baik, ya sudah, jangan lanjutkan. Apapun konsekuensinya, lebih baik kita menjauh, lebih baik kita mundur dari sikap-sikap seperti itu. Itu yang pertama kita pelajari dari dari Herodias yang tidak memiliki integritas prinsip di dalam hidupnya. Kemudian kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang kedua. Nah, Yohanes Pembaptis di sini adalah justru kebalikan dari Herodes. Yohanes Pembaptis di sini memperlihatkan bagaimana dia adalah seorang yang patut kita teladani. Karena Yohanes Pembaptis ini memperlihatkan kepada diri kita, dia memiliki prinsip, dia memiliki integritas, dia memiliki kebenaran keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Kita melihat di dalam nats kita ini walaupun Herodes itu adalah seorang raja yang ditakuti, tetapi kenyataannya dikatakan dalam nats kita ini, Yohanes berani untuk menegur kesalahan Herodes. Bahkan Yohanes berkali-kali dikatakan itu, berkali-kali dia menegur Herodes. Walaupun Herodes itu adalah seorang raja, tetapi tetap kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran itu harus disuarakan, dan itulah yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Walaupun Herodes itu raja, kalau dia salah, dia harus ditegur. Apa kesalahannya? Kalau kita baca tadi dalam nats kita ini, memang kesalahan daripada Herodes itu adalah ketika Herodes mengambil istri dari saudaranya sendiri. Kalau dalam hukum Taurat itu adalah dosa perzinahan. Dosa perzinahan yaitu melarang seorang laki-laki mengambil istri daripada saudaranya sendiri. Itu adalah perzinahan di hadapan Tuhan. Jadi tidak boleh mengambil istri daripada saudaranya sendiri. Jadi keberanian daripada Yohanes ini menyuarakan kebenaran menjadi teladan bagi kita amanginam. Bagaimana kita juga di dalam kehidupan kita, ya kita juga harus berani untuk menyuarakan apa yang benar, apa yang patut di dalam hidup kita ini. Terkadang ya banyak orang enggan, terkadang banyak orang enggan, ya bahkan kita enggan, segan menyuarakan kebenaran karena memang kenapa? Salah satu yang paling mendasar kita enggan, segan untuk menyuarakan kebenaran adalah karena memang kenyataan tidak semua orang mau menerima teguran. Tidak semua orang mau untuk menerima nasihat. Tidak semua orang mau untuk diingatkan.
Itu sebenarnya menjadi persoalan yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Karena tidak semua orang mau ditegur, dinasihati, diingatkan. Akhirnya orang yang pada akhirnya ya jaga-jaga diri masing-masing kan, urus diri masing-masing jadinya. Padahal sebenarnya firman Tuhan berkata lagi, tidak. Kita memang harus berani untuk menyuarakan kebenaran. Tetapi itulah kenyataan di dalam hidup kita. Jadi kita saling jaga diri masing-masing, ya urus diri sendiri, urus salahmu sendiri. Gitu. Kita tidak mau menegur orang, kita tidak mau mengingatkan orang. Kenapa? Karena memang ya tidak semua orang. Kita takut nanti kalau kita tegur, dia sakit hati. Kita tegur nanti dia jadi musuh sama kita. Kita tegur nanti dia jadi marah sama kita. Memang serba susah. Tetapi kita mau diingatkan firman Tuhan, tidak, kebenaran tetaplah kebenaran. Dan kebenaran harus disuarakan. Jadi persoalan di tengah-tengah hidup kita juga bahwa ya demikianlah. Orang lebih cenderung menerima, lebih senang kalau dipuji. Orang lebih suka kalau dipuji daripada ditegur. Orang lebih senang kalau dia disanjung-sanjung, ditinggi-tinggikan daripada diingatkan, dinasihati. Itu kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau orang terkadang senang dipuji. Kalau dipuji begitulah hebatnya, dia sangat senang. Padahal kenyataannya memang ada juga orang memuji-muji bukan ketulusan. Ada orang memuji-muji pujian, tetapi pada akhirnya sebenarnya itu adalah pujian maut yang menghanyutkan. Banyak juga begitu, bukan pujian yang tulus. Tetapi itulah, walaupun itu tidak tulus, kadang orang lebih senang menerima pujian kan gitu, yang walaupun ternyata kadang-kadang pujian itu tidak semua pujian yang tulus dari hatinya. Itu hanya sesuatu yang mungkin untuk ada udang di balik batu mungkin kan itu. Tetapi sebenarnya kita juga diingatkan ada orang yang menegur walaupun itu sebenarnya menyakitkan, tetapi teguran itu adalah teguran yang menyembuhkan. Ada sebenarnya memang tidak semua orang mau melakukan teguran kepada orang lain, padahal dia tidak tahu, sekalipun itu menyakitkan, tetapi teguran itu dapat menyelamatkan seseorang. Jadi mana yang harus kita pilih? Mana yang harus kita lakukan? Artinya kita mau diajarkan Mama Minang bagaimana kita menyuarakan kebenaran itu adalah karakter dari kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan di dalam hidup kita. Itu adalah karakter yang harus kita hidupi di dalam hidup kita. Kenapa? Karena menyuarakan kebenaran itu adalah bahagian daripada kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita memang benar-benar mengasihi teman kita, kalau kita benar-benar mengasihi orang lain, maka kita juga harus mau untuk menegur kesalahan. Kalau kita punya teman, jangan dia hanya menjadi teman kita hanya ketika senang. Jangan dia hanya menjadi teman ketika kita bisa ketawa-ketawa sama-sama, tidak. Tapi kita juga harus bisa menjadi teman bagi dia untuk saling mengingatkan, untuk saling menegur. Kalau kita mengasihi teman kita, kita mengasihi saudara kita, jangan hanya ketawa-ketawa saja. Jangan hanya yang senang-senangnya saja. Kita juga harus menjadi teman yang mau untuk menyembuhkan, teman yang mau untuk menguatkan, mau untuk mengingatkan, menegur. Jadi apa yang mau disampaikan kepada kita Amang Minang, pada akhirnya kita mau diingatkan, kalau kita mau hidup di dalam kasih Kristus, kalau kita mau hidup di dalam kasih Tuhan, ada waktunya kita akan diingatkan oleh orang lain. Kita harus menerima, tetapi ada waktunya juga kita harus mengingatkan atau menegur orang lain, dan teman kita juga sebenarnya haruslah menerima. Demikianlah kita di dalam hidup kita ini. Kadang kita harus mengingatkan, dan terkadang kita harus yang diingatkan oleh orang lain. Itulah salah satu jalan untuk menghidupi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita diingatkan dan kita juga harus mengingatkan. Artinya Amang Minang,
yang menjadi penting adalah bagaimana cara kita. Bagaimana cara kita untuk mengingatkan orang lain. Bagaimana cara kita untuk menegur orang lain. Terkadang di situ terjadi kesalahan juga. Itu yang menjadi terkadang sulit kita untuk menegur orang lain karena caranya yang salah. Kenapa? Karena memang ada juga orang menegur tetapi dengan niat yang jahat. Ada orang menegur dengan niat jahat. Contohnya saja, ya adik-adik dia mau mengingatkan, tetapi sebenarnya dia sedang mau mempermalukan temannya kan itu. Ada juga. Aku kan mau mengingatkan dia katanya. Padahal sebenarnya tidak. Dia sedang mau mempermalukan temannya. Ada yang seperti itu. Jadi kita harus hati-hati juga tentang yang mengingatkan ini, menyuarakan kebenaran ini. Ada orang menyuarakan kebenaran bukan untuk melakukan kebenaran yang sesungguhnya, tidak. Justru dia menyuarakan kebenaran adalah untuk melakukan kejahatan. Ada. Jadi dia melakukan kejahatan berkedok kebenaran. Ada juga yang seperti itu. Jadi pura-pura dia mau menegur, mengingatkan kawannya, tetapi sebenarnya tidak. Dia sedang mempermalukan kawannya. Jadi kalau kita juga menegur, maka menegurlah dengan baik, menegurlah dengan sopan, menegurlah dengan cara-cara yang elegan gitu. Jadi itu sebabnya kalau Tuhan Yesus ajarkan, kalau kita membaca di Matius 18 ayat 15, Tuhan Yesus katakan, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau ada kawanmu berdosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi jangan justru kita menegur untuk mempermalukan kawan kita, tentu tidak seperti itu. Ya, kalau kita mau menegur, tegurlah dengan baik. Kita menegur, mengingatkan, kita menasihati orang lain, tentu ya kita carilah cara-cara yang baik. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan buat kita mengenal bahwa pada firman Tuhan pada minggu ini yang pertama kita disuarakan supaya kita berani melakukan apa yang benar. Kita memiliki prinsip, kita melakukan yang baik menurut kehendak Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita diingatkan juga kita harus berani menyuarakan apa yang benar, melakukan apa yang benar dan menyuarakan apa yang benar di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan pada minggu ini kami bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman. Engkau ajar kami Tuhan supaya kami memiliki prinsip, kami memiliki pendirian di dalam hidup kami ini untuk selalu menjalankan apa yang benar, apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Kami tidak ragu, kami tidak takut untuk melakukan apa yang telah Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Dan Tuhan juga ajar kami supaya kami boleh menyuarakan apa yang benar, untuk menolong sesama kami, untuk menolong orang lain, supaya mereka juga Tuhan tidak jatuh di dalam kesalahan, jatuh di dalam dosa. Tuhan berkati kami supaya kami boleh menghidupi firman-Mu ini, supaya kami bisa menjadi teman, kami bisa menjadi sahabat yang boleh saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Kami bisa menerima ketika kami diingatkan. Kami juga bisa mampu untuk mengingatkan orang lain. Ajar kami Tuhan, sempurnakan firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami sehingga boleh bekerja di dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan pada saat ini, pada minggu ini, jemaat-Mu yang boleh datang beribadah ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati di dalam setiap segala aktivitas. Biarlah Tuhan yang melancarkan segala apapun Tuhan yang sedang kami rencanakan, apa yang kami kerjakan, apa yang sedang kami pergumulkan di dalam hidup kami ini. Kami percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan akan selalu menolong dan menuntun kami di sepanjang hal apapun Tuhan yang kami kerjakan dalam hidup ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, Tuhanlah yang memberi kesembuhan bagi seluruh jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang sedang terbaring karena sakit. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang menolong mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka ketenangan, pengharapan bahwa Tuhanlah sumber segala kesembuhan. Demikian juga kami berdoa kepada seluruh jemaat
yang dalam minggu ini akan berulang tahun, biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan baik di dalam ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati di dalam umur yang panjang, kesehatan, dan juga harapan-harapan mereka boleh Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa di dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gerejamu yang akan kami laksanakan dalam minggu ini. Berkati Tuhan seluruh pelayanan di tengah-tengah gerejamu, biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan dalam acara sinode distrik yang akan dilaksanakan di Toraja untuk minggu depan. Biarlah Tuhan memberkati kegiatan itu dan dapat berjalan dengan baik, sehingga Tuhan yang memberkati segala apapun Tuhan yang dibicarakan, apapun yang ditetapkan di dalam acara itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan kepada kunjungan gerejawi dari gereja Toraja Jemaat Memuju, yang pada saat ini Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan jemaatmu di bahasa Batak. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang datang menghadiri ibadah di gerejamu Tuhan dari gereja Toraja. Secara khusus mereka Tuhan di dalam rencana mereka untuk pengumpulan dana untuk pembangunan gerejamu Tuhan, gereja Toraja Jemaat Memuju. Biarlah Tuhan yang memberkati segala panitia dan juga majelis mereka yang boleh berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam pendirian gerejamu Tuhan, boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan di dalam segala aktivitas dan segala apapun Tuhan yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan dalam satu hari ini, biarlah semuanya boleh berkenan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan yang banyak ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.